Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Romadani Ronaldo Azri. Saya mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah, program studi hukum. Di mana di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah hukum perlindungan konsumen, di mana di sini dosen pengampunya Bapak Muhammad Rizal SH MH, CSA CFLS. Di mana materi saya hari ini berjudul Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Produk Palsu di Platform E-commerce. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pola perdagangan di Indonesia. Kehadiran platform perdagangan elektronik atau yang dikenal dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan marketplace lainnya telah mengubah cara masyarakat belanja dari metode konvensional menuju transaksi digital yang lebih praktis dan efisien. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Kemudahan berbelanja secara online telah mendorong jutaan konsumen untuk beralih ke platform digital. Konsumen dapat memperoleh berbagai produk dengan harga yang lebih kompetitif, pilihan yang lebih beragam, serta kemudahan pengiriman ke seluruh penjuru negeri, di mana masyarakat bisa pesan di rumah, barang langsung diantar ke rumah, tidak perlu capek-capek lagi belanja ke datangi pasar seperti itu. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat permasalahan serius yang mengancam hak-hak konsumen, yakni maraknya peredaran produk palsu atau barang tiruan di berbagai marketplace. Produk palsu merupakan barang yang diproduksi atau dijual dengan cara meniru merek, kemasan, atau identitas produk asli tanpa izin pemilik merek, sehingga konsumen dapat tertipu untuk mengira bahwa mereka membeli produk asli, di mana kualitasnya jauh di bawah produk aslinya atau produk original. Fenomena ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, terutama produk-produk seperti obat-obatan, kosmetik, makanan, elektronik dan perlengkapan keselamatan. Kerugian yang dialami konsumen akibat produk palsu sangat beragam. Selain kerugian materi berupa selisih harga yang dibayarkan, konsumen juga mengalami kerugian imaterial berupa kekecewaan, rasa tidak aman, serta potensi risiko kesehatan. Di sisi lain, peredaran produk palsu juga merugikan pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk asli karena dapat menurunkan kepercayaan pasar dan merusak reputasi merek. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap konsumen di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi landasan utama perlindungan hak-hak konsumen. Namun, perkembangan transaksi digital memerlukan perangkat hukum tambahan yang lebih spesifik, mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara efektif dalam ekosistem e-commerce guna melindungi konsumen dari peredaran produk palsu. Rumusan masalah. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk palsu di platform e-commerce? Dua, apa tanggung jawab pelaku usaha dan platform e-commerce terhadap peredaran produk palsu? Tiga, bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat produk palsu di e-commerce? Nah, oleh karena itu, tujuan penulis di sini satu, mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk palsu di platform e-commerce. Dua, menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan platform e-commerce terhadap peredaran produk palsu. Tiga, menjelaskan upaya
Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila mengalami kerugian akibat produk palsu. Jadi di sini manfaat penulisan dari manfaat teoritis. Penulis makalah ini diharap dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum, khususnya hukum pelindungan konsumen dalam konteks perdagangan digital. Tulisan ini juga menjadi referensi akademik bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pelindungan konsumen di era digital. Manfaat praktis. Secara praktis, di sini saya berharap dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam melakukan transaksi pembelian secara online. Selain itu, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha dan penyelenggara marketplace dalam menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap produk-produk yang diperjualbelikan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen digital yang lebih komprehensif. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan. Pengertian ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Konsumen dalam konteks Undang-Undang Pelindungan Konsumen adalah setiap orang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak-hak konsumen menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi. Kewajiban konsumen sebagai diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen meliputi membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang, beritikat baik dalam melakukan transaksi membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Di sisi pelaku usaha, hak-hak yang dimiliki antara lain hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak-hak untuk melakukan pembelaan diri. Sementara itu, kewajiban pelaku usaha meliputi beritikat baik dalam pembelaan diri, beritikat baik dalam menjalankan usaha, memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang, memperlakukan konsumen dengan benar dan jujur, serta menjamin mutu barang yang diproduksi sesuai standar. Dasar hukum perlindungan konsumen. Kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia khususnya dalam konteks transaksi e-commerce ditopang oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Satu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan utama perlindungan konsumen di Indonesia, mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa konsumen. Dua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE mengatur transaksi elektronik, informasi elektronik, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Pasal-pasal terkait pemalsuan dan penipuan dan transaksi elektronik menjadi dasar pelindungan konsumen di ranah digital.
Tiga, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Perubahan kedua eh, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik mengatur secara khusus mekanisme perdagangan elektronik termasuk kewajiban pelaku usaha e-commerce untuk menyediakan informasi yang akurat, memastikan keaslian produk serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar, termasuk sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan merek. 5. Kitab-kitab Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 383 KUHP mengatakan tentang penipuan dalam jual beli termasuk penjualan barang palsu yang diklaim sebagai barang asli. Produk palsu pada platform e-commerce. Produk palsu dapat didefinisikan sebagai barang yang dibuat atau diproduksi atau dijual dengan meniru merek, desain, kemasan, atau identitas produk asli tanpa izin dari pemilik hak kekayaan intelektual yang sah dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen agar mengira bahwa mereka membeli produk asli. Beberapa faktor utama yang mendorong maraknya peredaran produk palsu di platform e-commerce antara lain pertama, anonimitas penjualan yang memungkinkan pelaku usaha tidak jujur beroperasi tanpa identitas yang terverifikasi. Kedua, kesenjangan harga yang signifikan antara produk asli dan tiruan, menarik minat konsumen yang sensitif terhadap harga. Ketiga, lemahnya pengawasan platform terhadap jutaan produk yang terdaftar setiap harinya. Serta keempat, kesulitan konsumen dalam memverifikasikan keaslian produk secara visual melalui foto di layar smartphone atau laptop. Ya. Dampak dari peredaran produk palsu sangat luas bagi konsumen. Dampak langsung berupa kerugian finansial, kekecewaan, dan potensi risiko keselamatan. Bagi pelaku usaha yang menjual produk asli, kerugian berupa penurunan omset dan kerusakan reputasi merek mereka. Sedangkan bagi negara, peredaran produk palsu mengakibatkannya hilangnya potensi penerimaan pajak dan merusak iklim investasi. Hak-hak konsumen yang dilanggar. Penjualan produk palsu di platform e-commerce secara nyata melanggar sejumlah hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu hak memperoleh informasi yang benar, di mana dijelaskan pada pasal 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Penjual produk palsu dengan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan mengenai keaslian, kualitas, dan asal-usul produk. Dua, hak atas keamanan dan kenyamanan. Pada pasal 4 huruf A Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produk palsu seringkali tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Produk elektronik, kosmetik, atau obat-obatan palsu dapat membahayakan keselamatan jiwa konsumennya. Tiga, hak memperoleh ganti rugi. Pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan konsumen berhak mendapat kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Namun dalam praktiknya, konsumen sering mengalami kesulitan dalam memperoleh ganti rugi atas pembelian produk palsu. 4. Hak memperoleh perlakuan yang jujur. Pasal 4 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap transaksi seharusnya dilandasi oleh kejujuran dan itikat baik. Penjualan produk palsu merupakan bentuk penipuan yang nyata, melanggar prinsip perlakuan jujur kepada konsumen. Ini sedikit kurang besar sepertinya, tapi karena space-nya ya Pak. Tanggung jawab pelaku usaha dalam platform e-commerce. Tanggung jawab dalam ekosistem e-commerce terbagi antara penjual
dan platform marketplace itu sendiri, antara penjual, pelaku usaha, dan platform marketplace itu sendiri. Tanggung jawab penjual, penjual atau pelaku usaha maksudnya. Tanggung jawab penjual. Penjual yang menawarkan produk palsu bertanggung jawab secara perdata maupun pidana. Secara secara perdata, penjualan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara pidana, penjual produk palsu dapat dijerat dengan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar, serta ketentuan pemalsuan merek dalam Undang-Undang Merek. Tanggung jawab platform atau e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Berdasarkan PP nomor 80 tahun 2019, penyelenggaraan platform perdagangan elektronik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan di platformnya memenuhi standar perdagangan yang berlaku atau minimal standar SNI. Platform marketplace tidak dapat sepenuhnya membebaskan diri dari tanggung jawab atas peredaran produk palsu karena platform berperan sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur transaksi. Kewajiban platform marketplace antara lain melakukan verifikasi identitas penjual, menyediakan mekanisme pelaporan produk palsu yang mudah diakses oleh konsumen, menindaklanjuti pelaporan dengan cepat dan tegas, serta bekerja sama dengan penegak hukum dalam memberantas produk palsu. Studi kasus, penjualan kosmetik palsu bermerek di marketplace 2000 tahun 2022 sampai 2023. Kasus peredaran produk kosmetik palsu bermerek internasional di salah satu platform marketplace besar di Indonesia menjadi sorotan publik. Sejumlah konsumen melaporkan membeli produk kosmetik dengan merek terkenal melalui marketplace. Namun produk yang diterima terbukti palsu, tidak memiliki nomor BPOM yang valid, kemasan mudah rusak, dan kandungannya berbahaya bagi kulit. Menganalisis kasus ini berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Konsumen, penjual telah melanggar pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan, serta menggunakan label yang memuat informasi yang tidak benar. Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar. Dari perspektif perdagangan elektronik, berdasarkan PP 80 tahun 2019, platform marketplace yang menjadi tempat transaksi tersebut semestinya memiliki sistem verifikasi yang mampu mendeteksi produk tanpa izin edar BPOM. Ketidak, Ketiadaan sistem verifikasi yang memadai menunjukkan adanya kelalaian platform dalam menjalankan kewajibannya. Pendapat saya, kasus ini menggambarkan celah hukum yang perlu segera ditutup. Diperlukan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas antara penjual dan platform, di mana platform tidak dapat berlindung di balik statusnya sebagai pihak ketiga yang netral. Platform harus proaktif melakukan kurasi produk, terutama untuk kategori produk yang berisiko tinggi seperti kosmetik, obat-obatan, dan makanan. Upaya perlindungan dan penyelesaian sengketa. Konsumen yang mengalami kerugian akibat produk palsu di platform e-commerce memiliki beberapa jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Satu, pengaduan kepada marketplace. Langkah pertama yang dan paling praktis adalah melaporkan penjual dan produk palsu kepada platform melalui fitur pelaporan yang tersedia. Marketplace berkewajiban menangani laporan dan dapat memberikan solusi berupa pengembalian uang, pemblokiran penjual, atau penarikan produk dari platformnya. Dua, penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani sengketa konsumen di luar pengadilan. Konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke BPSK.
secara gratis dengan proses yang lebih cepat dibandingkan litigasi. Jika tidak bisa menempuh non-litigasi atau melalui BPSK, maka pihak konsumen melakukan gugatan ke pengadilan. Apabila jalur di luar pengadilan tidak membuahkan hasil, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Konsumen juga dapat melaporkan penjual ke kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan KUHP maupun pelanggaran Undang-Undang Merek. Di sini, peran pemerintah dan edukasi masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, BPOM, dan lembaga terkait berperan dalam pengawasan produk yang beredar di marketplace, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan serta edukasi konsumen agar lebih cerdas berbelanja online. Oke, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diurai dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk palsu di platform e-commerce telah memiliki landasan yuridis yang cukup kuat, yakni melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, PPPMSE, dan Undang-Undang Merek. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan pengawasan terhadap jutaan transaksi yang terjadi setiap harinya. Kedua, tanggung jawab atas peredaran produk palsu di e-commerce tidak dapat dibebankan semata-mata kepada penjual. Platform marketplace sebagai penyedia infrastruktur transaksi juga memikul tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan di platformnya adalah produk yang legal dan memenuhi standar yang berlaku. Ketiga, konsumen yang mengalami kerugian akibat produk palsu memiliki sejumlah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui pengaduan kepada marketplace, penyelesaian melalui BPSK, hingga gugatan ke pengadilan. Penegasan pentingnya, penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan marketplace yang lebih kuat menjadi kunci dalam memberikan perlindungan nyata bagi konsumen. Saran saya bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi khusus pemberantasan produk palsu di e-commerce, meningkatkan kapasitas pengawasan digital, serta mendorong sinergi antar lembaga seperti Kemendak, BPOM, Polri dalam penegakan hukum secara terpadu. Bagi platform e-commerce, saya memberikan saran menerapkan sistem verifikasi penjualan yang lebih ketat, mengembangkan teknologi pendeteksi produk palsu berbasis AI dan mempercepat mekanisme penerapan laporan konsumen dengan standar waktu yang terukur. Bagi pelaku usaha, saya menyarankan menjalankan usaha dengan itikat baik dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan. Penjualan produk asli disarankan untuk memanfaatkan fitur verifikasi resmi yang disediakan platform untuk membedakan toko mereka dari penjual produk palsu. Bagi konsumen, meningkatkan kewaspadaan dengan selalu membeli dari penjual yang terverifikasi, memeriksa ulasan produk secara kritis, membandingkan harga dengan harga resmi, dan tidak ragu untuk melaporkan penjual yang dicurigai menjual produk palsu. Jadi kalau dapat membeli produk bagi konsumen itu harus melihat langsung belanja di ofisialnya saja biar lebih aman. Begitu. Hmm. Demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.